Baik, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi dari definite integral. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa yang dinamakan dengan solids of revolution. Yang di sini ada beberapa metode dan yang akan kita bahas adalah metode disk seperti itu. Nah, mungkin kita akan sedikit meninjau terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan solid of revolution tersebut. Jadi, apabila kita mencermati pada bagian sebelum ini, kita mencoba melakukan perhitungan volume dengan cara memotong atau slicing pada bagian-bagian tertentu yang mana kita pilih dengan harapan kita dapat memperkirakan luasan pada masing-masing slice tersebut yang mana merupakan fungsi dari salah satu sumbu yang kita tuju. Bisa sumbu X atau sumbu Y di situ. Nah, pada kesempatan yang lalu itu kita sudah mendapatkan bentuk dari benda padat tersebut dengan deskripsi, gambar, ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, pada kesempatan kali ini sedikit berbeda. Jadi, kita mencoba mencoba membuat benda padat tersebut dengan cara melakukan perputaran pada plane yang ada. Jadi, kita mencoba mengenerate benda padat dengan melakukan rotasi pada bidang yang ada di sana. Nah, di dalam bidang tersebut itu akan ada fungsi-fungsi tertentu, akan kita tentukan fungsi-fungsi tersebut sehingga ketika diputar akan menghasilkan suatu benda padat tertentu. Yang nanti biasanya akan kita putar mengacu pada suatu sumbu, apakah sumbu X atau sumbu Y. Nah, bagaimana nanti kita mencoba melakukan estimasi luasan dari plane yang nanti kita coba putar tadi. Jadi secara umum hampir sama dengan kesempatan sebelumnya, namun pada kesempatan kali ini kita mencoba melakukan perhitungan dengan melihat atau dengan melakukan pengamatan terhadap Rx-nya, di mana Rx itu merupakan radius dari area yang kita tinjau. Mengapa radius? Karena kita kembali pada definisi awal, yaitu kita menghasilkan benda padat ini dengan cara kita putar. Sehingga ketika benda tersebut kita putar, maka bentuknya tengahnya atau ketika kita potong itu berbentuk disk seperti itu. Itulah kenapa kita sebut dengan cara metode disk seperti itu. Nah, sehingga yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana nanti kita dapat menentukan Rx atau menentukan radius dari benda yang kita putar tadi dengan fungsi atau berdasarkan fungsi X tersebut. Nah, untuk perhitungan luasnya sama, karena benda tersebut kita putar, maka seakan-akan bila kita potong pada sembarang titik, maka bentuknya berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Sehingga luasannya adalah pi dikali radius kuadrat. Yang mana radius ini tadi kita tuliskan sebagai Rx. Maka dapat pula kita tuliskan menjadi pi dikalikan dengan Rx kuadrat. Sehingga volume dari benda yang kita putar tadi itu juga sama, yaitu kita menggunakan integrasi dari batas awal sampai batas akhir dari A sampai B dengan kita melakukan integrasi dari AX dengan dikalikan dengan DX seperti itu. Atau dengan kata lain AX-nya dapat kita ganti dengan RX sehingga Rx dan Pi sehingga menjadi pi Rx kuadrat dx. Nah, inilah kira-kira volume dari benda
padat yang kita hasilkan dengan cara kita melakukan rotasi pada suatu bidang. Seperti itu. Bagaimana contoh atau ilustrasinya? Mari perhatikan pada slide berikutnya. Kita punya sebuah contoh di sini. Contohnya adalah kita akan melakukan perputaran pada sumbu X. Nah, nanti ini perlu diperhatikan karena boleh jadi tidak semua benda tersebut kita hasilkan dengan cara memutar atau melakukan rotasi pada sumbu X. Boleh jadi pada sumbu yang lain. Nah, pada contoh ini ada sebuah area yang itu dihasilkan oleh dua bidang ya, yang dibatasi oleh dua. Yang pertama ada kurva Y sama dengan akar X dengan rentang dari 0 sampai 4. Dan kemudian yang kedua, area tersebut dibatasi oleh sumbu X. Ini adalah langkah pertama, kita perlu kembali mencermati sehingga kita dapat membuat ilustrasi dari kasus yang kita coba selesaikan. Sehingga yang diketahui kita punya dua batas untuk area yang ingin kita cek, yaitu kurva Y sama dengan akar X, yang mana dia ada pada rentang 0 sampai 4 dan juga sumbu X tersebut. Nah, setelah kita ketahui bentuknya, maka kita perlu cermati apakah akan diputar pada sumbu X atau pada sumbu yang lain. Pada kasus ini, region tadi akan kita putar dengan sumbu X. Nah, setelah kita putar akan menghasilkan benda padat dan kita diminta untuk menghitung volume dari benda padat yang dihasilkan tersebut. Nah, yang pertama kita coba gambar dulu kurva dari Y akar X dan kita hanya perlu menggambar dengan rentang 0 sampai 4 sesuai dengan deskripsi dari permasalahan yang kita coba selesaikan. Oke, kita punya sumbu Y dan X. Di sini kita mulai dari 0 sampai 4. Jadi paling sederhana, ya misalkan ini 2, ini 4. Kita bisa gambarkan seperti ini. Ini harusnya hitam, nggak apa-apa ya. Oke. Garisnya saya gambarkan biru, sehingga kira-kira ilustrasinya seperti ini. Oke. Ya, karena dia hanya dibatasi 0 sampai 4, maka kita punya area semacam ini. Kenapa tidak sampai bawah? Karena kita punya informasi yang kedua, yaitu area tersebut dibatasi oleh sumbu X. Sehingga hanya berhenti sampai nilai positif di atas sumbu X tersebut. Sehingga inilah area yang kita miliki, atau yang diinginkan pada soalnya. Inilah areanya. Nah, pertanyaannya adalah area tersebut kita putar pada sumbu X, sehingga kita putar pada sumbu X. Jadi kita putar mulai dari 0 derajat sampai kembali lagi. Nah, kita diminta untuk menghitung volumenya dengan menggunakan strategi seperti sebelumnya, yaitu seakan-akan kita potong. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita mencari berapa sih diameter pada suatu titik sembarang dari awal sampai akhir, atau dari 0 sampai 4. Oke, maka kita coba sembarang titik, misalkan di sini. Ini bisa kita sebut Rx saat menunjukkan nilai X. Nah, nilainya berapa? Ya, karena kita punya fungsi Y sama dengan akar X, maka tinggi, atau kalau pada gambar ini tinggi, tapi pada konteks ketika sudah kita rotasi, maka dia menjadi jari-jari dari lingkaran saat kita potong bendanya. Nah, tingginya atau tadi jari-jarinya adalah sesuai dengan nilai dari Y. Jadi, di sini tingginya adalah akar X. Nah, maka kita akan memiliki nilai atau estimasi volumenya adalah V.
kita sudah punya nilai awalnya 0, nilai akhirnya 4. Dimana adalah hasil dari integrasi luasannya kalikan dengan dx. Kita buka pi dikalikan dengan akar x. Oke. Nah, maka setelah kita selesaikan, kita akan memiliki ya hasilnya menjadi pi. Ini bisa kita bawa ke depan. Ya, x dx. Atau setelah kita selesaikan, maka nanti hasilnya adalah pi ya, pi dikalikan dengan 4 kuadrat per 2. Ya, ini dari hasil integrasinya ya. Kemudian ketika kita sederhanakan hasilnya menjadi 8pi. Sehingga ketika kurva ini, kurva y sama dengan akar x dan dibatasi juga area yang dihasilkan dari kurva tersebut dengan sumbu x, kita putar. Di sini kita mengasumsikan bahwa akan kita putar 360 derajat, sehingga tidak kita putar setengah atau apapun itu, kecuali ada petunjuk lain. Nah, setelah itu maka kita dapat melihat kira-kira atau volumenya adalah sekian, seperti itu. Nah, ini tadi ya, kita sudah berhasil mendapatkan gambarnya. Pada bagian pertama ini adalah ilustrasi dari soal yang ada. Jadi ilustrasi ada 2 kurva pembatasnya. Jadi yang pertama ya, y sama dengan akar x dan juga dibatasi oleh sumbu x. Nah, bila kita putar 360 derajat, maka hasilnya akan seperti gambar yang di bawah. Jadi, tadi kita mendapatkan nilai Rx-nya yang pada gambar ini sama. Yang tadi tingginya adalah akar x, itu karena sudah diputar, maka dia jadi jari-jari dari lingkaran saat benda padat tersebut kita potong atau menjadi cross sectionnya. Nah, setelah itu tebalnya adalah dx, sehingga dapat kita hitung atau kita kalkulasikan dengan bentuk semacam ini, maka volumenya seperti yang sudah kita hitung sebelumnya. Ya, ini adalah contoh pertama, sehingga dengan contoh ini semoga teman-teman sudah dapat membayangkan atau memahami perbedaan antara pembahasan kali ini dengan pembahasan sebelumnya. Baik, pada contoh berikutnya kita akan membahas hal yang masih serupa, yaitu bagaimana kita bisa membuat atau mengenerate sebuah benda dari sebuah bidang seperti itu. Dan pada contoh kali ini, bidang yang ada atau yang kita coba adalah sebuah lingkaran. Kemudian lingkaran tersebut akan kita putar pada sumbu X, yang mana hasilnya, atau bila lingkaran tersebut kita putar pada sumbu X, akan menghasilkan suatu lingkaran. Nah, ini kita mempunyai suatu bola. Nah, lingkaran yang kita miliki itu mempunyai jari-jari A, sehingga kurang lebih kita punya sebuah lingkaran. Ya, ini A, ini B. Ya, ini kira-kira bila kita lihat, ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Nah, nanti lingkaran tersebut akan kita putar dari sumbu X, sehingga kita putar seperti ini, sehingga dia akan membentuk sebuah
bola. Nah, pertanyaannya adalah berapa volume dari bola yang dibentuk oleh lingkaran dengan jari-jari A pada titik pusatnya atau pada titik origin 0,0. Nah, inilah ilustrasinya. Jadi pada garis yang biru ini adalah lingkaran yang itu kita miliki. Kemudian lingkaran tersebut kita putar pada sumbu X. Nah, cara yang kita lakukan adalah sama, seakan-akan bola tersebut kita potong atau kita slice, kemudian potongan tersebut itu kita hitung luasannya, yang nanti luasannya akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan volume apabila kita potong pada sembarang titik mulai dari titik awal sampai titik akhir. Nah, untuk radius sendiri, yang itu radius dari bola yang sudah dipotong, itu kita peroleh dengan memindah ruaskan persamaan lingkaran yang kita miliki. Sehingga kita ingin mengetahui radiusnya. Ya, ini kira-kira untuk radiusnya atau Rx-nya adalah akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, setelah kita memperoleh Rx, maka kita dengan mudah akan dapat menghitung luasan dari lingkaran tersebut, lingkaran yang di sini berwarna merah muda. Nah, maka Ax-nya adalah ini Rx kuadrat, kemudian dikali dengan Pi. Yang kita peroleh adalah Pi dikalikan dengan A kuadrat dikurangi X kuadrat. Sehingga untuk volumenya sendiri, kita juga sudah dapat memperhatikan lingkaran tersebut mempunyai jari-jari A, sehingga ketika diputar, benda tersebut akan ada pada atau akan bernilai pada titik minus A sampai A. Sehingga kita sudah mengetahui batasannya adalah minus A sampai A. Kita lakukan integrasi. AX kalikan dengan DX. Nih. Oke, setelah itu kita dapatkan AX-nya kita substitusikan menjadi Pi ya, oke. Nah, maka ini bisa kita lanjutkan. Di sini Pi bisa kita keluarkan dari integrasinya. Oke, nah dari sini kita sudah mendapatkan formula integrasinya, tinggal kita selesaikan dengan batas dari minus A sampai A. Nanti bila teman-teman menyelesaikan, itu akan mendapatkan hasil 4/3 Pi pangkat 3. Seperti itu. Yang mana ini juga sama dengan formula volume dari sebuah bola dengan jari-jari R, atau di sini jari-jarinya adalah A. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh berikutnya, yaitu contoh 6. Pada contoh 6 ini hampir serupa dengan contoh 1, namun bedanya adalah kita tidak melakukan rotasi pada sumbu X, tapi kita akan melakukan rotasi pada garis Y sama dengan 1. Oke, jadi pada soal ini atau pada permasalahan ini kita mempunyai sebuah
kurva Y sama dengan akar X. Kemudian dibatasi pada garis Y sama dengan 1, yang juga ini nanti menjadi acuan untuk rotasi dari bidang yang dihasilkan dari batasan ini, atau dari kurva Y sama dengan akar X dan dari Y sama dengan 1. Selain itu dibatasi juga oleh garis X sama dengan 4. Dan nanti kita akan putar pada garis Y sama dengan 1. Nah, pada contoh ini kita memutar pada singgungan dari batasan Y sama dengan 1. Sehingga ya tidak ada lubang di tengahnya, seperti itu kira-kira. Nah, yang menjadi permasalahan pertama adalah kita coba untuk membuat ilustrasi dari deskripsi yang ada di sini. Oke, karena kita punya dua garis Y sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Kemudian ada sebuah kurva Y sama dengan akar X. Oke, kita coba gambar dulu. Oke, kita gambar garis yang pertama, yaitu Y sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kita akan gambar batasnya, yaitu X sama dengan 4. Dan yang terakhir, kita gambar kurvanya, yaitu Y sama dengan akar X. Oke, ini gambarnya sudah kita peroleh. Maka areanya atau regionnya yang kita dapatkan dari 3 batas tadi, sebuah kurva dan 2 garis, adalah yang saya arsir warna hitam. Nah, inilah yang nanti akan kita putar. Di sini akan kita putar pada atau dengan sumbu Y sama dengan 1, sehingga akan diputar di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sama, permasalahannya adalah setelah kita bisa membuat gambar atau ilustrasi atau sketch, kita perlu menentukan kira-kira ketika nanti benda ini kita putar, lalu kita potong, yang potongannya adalah tegak lurus dari sumbu X di sini, ini tentu akan menghasilkan lingkaran. Nah, namun pertanyaannya adalah berapa jari-jari dari lingkaran tersebut, yang mana itu merupakan fungsi dari X. Oke. Nah, misalkan ini gambar yang ada atau gambar yang tadi kita gambar ulang seperti pada gambar 610A, itu maka kita akan dapat perhatikan bahwa jari-jari yang ada atau jari-jari yang terbentuk adalah akar X minus 1 pada kurva Y sama dengan akar X, karena tadi kita batasi dengan Y sama dengan 1, tidak pada sumbu X seperti contoh nomor 4. Sehingga kita sudah memperoleh bahwa Rx itu nilainya akar X minus 1. Sehingga untuk volumenya itu dapat dengan mudah kita hitung dengan kita juga mempertimbangkan limit atau batasan untuk menghitung volumenya. Karena dibatasi atau titik singgungnya mulai dari 1
Yang itu karena perpotongan dari Y sama dengan 1 dengan sumbu Y sama dengan akar X, dan juga diakhiri pada X sama dengan 4, yaitu perpotongan Y sama dengan akar X dengan X sama dengan 4. Sehingga kita sudah mempunyai batasnya, sudah mempunyai jari-jarinya, maka kita tinggal menghitung volumenya. Oke, jadi volume dari benda yang kita putar atau yang ilustrasinya itu ada pada gambar B. Jadi dia berbentuk seperti peluru yang lebih runcing ya. Kalau tadi sudah seperti peluru tapi lebih tidak runcing seperti itu kira-kira. Dan juga bentuknya jadi lebih ramping karena diameternya itu juga lebih kecil. Nah, volumenya sudah kita ketahui formulanya. Nanti teman-teman bisa menghitung kira-kira berapa volume dari benda yang kita ilustrasikan pada gambar B ini. Namun secara umum konsepnya sama dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baik, pada contoh berikutnya, untuk contoh yang nomor 7 ini, kita mencoba melakukan rotasi tidak pada sumbu X, tetapi pada sumbu Y. Untuk permasalahannya yang akan kita coba selesaikan adalah kita mempunyai sebuah region, sebuah area yang dibentuk dari yang pertama adalah sumbu Y, kemudian yang kedua adalah kurva X sama dengan 2 per Y, dan dibatasi dari Y sama dengan 1 sampai Y sama dengan 4. Oke, area tadi itu akan kita putar pada sumbu Y. Oke, nah kira-kira bentuknya seperti apa? Bila kita cermati, maka kita akan perlu menggambarkan kurva X sama dengan 2 per Y mulai dari 1 sampai 4. Berarti kita coba hitung kira-kira nanti nilai untuk X itu berapa saat Y-nya 1 sampai Y-nya 4. Nah, saat Y-nya 1 kita mempunyai nilai X-nya adalah 2 per Y, itu setengah 1. Oke, 2 dibagi 1, sehingga kita punya 2. Oke, kemudian saat Y-nya 4, oke, X-nya adalah setengah. Nah, maka kira-kira gambarnya oke, kemudian kita punya X-nya maksimum 2. Kemudian untuk Y-nya sampai 4. Oke, kemudian untuk titik yang pertama saat Y-nya 1, X-nya 2. Saat Y-nya 4, X-nya setengah. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kemudian tadi dibatasi yang kedua atau yang pertama di sini dengan sumbu Y, sehingga gambarnya kita tarik.
Ya, oke. Nah, inilah yang kita arsir, inilah area yang akan hendak kita putar seperti itu. Karena kita tetap menggunakan cara diputar, sehingga bentuk atau cross sectionnya yang kita peroleh juga akan berbentuk lingkaran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sama untuk jari-jarinya berapa? Oke, jari-jarinya kira-kira kita dapat perhatikan, ini tadi gambar yang 611A ya, itu adalah gambar yang tadi coba kita ilustrasikan. Ini titiknya untuk Y-nya 1, X-nya 2, dan seterusnya tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang tinggal kita melihat jari-jarinya, yaitu RY. Karena kita memutar pada sumbu Y, maka kita perlu cermati nilai jari-jari berdasarkan sumbu Y. Nah, nilainya adalah pada satu titik sembarang nilainya adalah 2 per Y, sama dengan fungsinya. Nah, untuk ilustrasi 3D-nya atau ilustrasi setelah kita putar, itu kira-kira bentuknya seperti gambar pada 611B. Nah, kalau kita potong, dan kita potong saat ini tidak tegak lurus terhadap sumbu X, tetapi tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang ini ilustrasinya gambarnya adalah berwarna coklatan. Nah, ini saat kita potong, ya kita potong, maka kita akan mendapatkan lingkaran dengan luas area pi dikalikan dengan RY kuadrat. Atau di sini RY atau jari-jarinya berdasarkan fungsi Y adalah 2 per Y. Nah, untuk volume totalnya, kita juga sudah mengetahui bahwa area tersebut dibatasi dari Y sama dengan 1 sampai 4, sehingga itulah batas integrasinya. Maka volumenya kita sudah punya batas, yaitu 1 sampai 4. Kemudian luasannya itu adalah P dikalikan dengan RY kuadrat. Dan ini adalah ya mengacu pada sumbu Y, sehingga menggunakan DY. Oke, maka ini kalau kita substitusikan, kita punya 2 per Y kuadrat DY. Yang nanti akan menjadi Pi 4 per Y kuadrat DY. Atau 4 bisa keluar, 4 Pi. Kemudian minus seperti dari 4, dari 1 sampai 4. Oke, nanti bila kita selesaikan, kita akan memperoleh 4 Pi 3 per 4. Satuan ya, luasan satuan. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 3 Pi. Oke, inilah volume dari benda yang tadi coba kita putar pada sumbu Y. Oke, kemudian dibatasi juga dengan X sama dengan 3. Nanti area yang kita peroleh atau yang terbentuk dari dua kurva tersebut akan kita putar pada garis X sama dengan 3. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti pada gambar 612A. Jadi kita punya dua kurva. Ada sebuah kurva, di sini kurvanya adalah X sama dengan Y kuadrat plus 1. Jadi, dan juga kita punya garis yang membatasi, yaitu garis X sama dengan 3. Dan nanti juga akan diputar pada garis tersebut. Ya, seperti ini. Kemudian bentuknya akan, setelah kita putar, bentuknya akan menjadi seperti pada ilustrasi gambar B. Jadi bentuknya seperti gasing, seperti itu ya.
Nah, untuk volumenya itu kita masih menggunakan strategi yang sama, strategi disk di sini, maka kita cukup mencari berapa jari-jari dari volume dari benda tersebut saat kita nanti seakan-akan kita potong atau kita slice berdasarkan fungsi Y, karena nanti akan kita putar pada garis X sama dengan 3. Oke, sehingga dari soal yang kita peroleh sebelumnya, kita mendapati bahwa jari-jarinya adalah 2 minus Y kuadrat, yang mana itu diperoleh dari Y kuadrat ditambahkan dengan 1, itu fungsinya. Kemudian kita peroleh nilai pembatasnya, yaitu garis X sama dengan 3. Sehingga nilainya atau puncaknya atau yang paling panjang itu akan kita peroleh saat Y sama dengan 0 saat di sini. Dan akan menjadi paling kecil saat dia berpotongan dengan garis X sama dengan 3, yaitu saat nilainya akar 2 atau saat nilainya minus akar 2. Seperti itu. Nah, dari jari-jari yang sudah kita peroleh, yang mana jari-jari ini adalah fungsi dari Y, maka kita akan dengan mudah menghitung volume dari benda ini. Benda ini tentu saja dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita cukup menghitung volumenya dengan memperhatikan jari-jari dari RY di sini. Kemudian satu lagi, sebelum kita menghitung, kita perlu mengetahui batas dari integrasinya. Batas dari integrasinya kita peroleh bahwa integrasi akan dilakukan atau harus kita lakukan untuk bisa menghitung volumenya mulai dari minus akar 2 sampai akar 2. Oke, karena kita sudah mempunyai data yang lengkap, maka kita cukup bisa langsung menghitung volume dari benda ini. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, maka nanti teman-teman bisa mencoba menyelesaikan atau melanjutkan dari formula yang sudah kita tentukan. Ya, memang yang kita tekankan di sini adalah bagaimana nanti teman-teman dapat mengubah atau dapat mengartikan, memaknai dari soalnya, kemudian mengubah informasi yang ada di soal menjadi formula yang nanti kita butuhkan untuk menghitung volume dari benda yang akan kita coba di sini. Baik, untuk subbagian ini cukup sampai di sini. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain.